Perkenalkan, nama saya Melita Wandriani Baru dari instansi Kabupaten ND, Unit Kerja Dinas Pertanian, Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Saya merupakan peserta Latsar 2025 Angkatan 249 kelompok kedua. Pada kesempatan kali ini, saya mau menjelaskan mengenai materi pada agenda 2, yaitu tentang nilai-nilai dasar PNS berakhlak. Di dalam materi nilai-nilai dasar pegawai negeri sipil atau PNS, dikenal dengan core values berakhlak, itu adalah sesuatu yang wajib bagi seorang ASN, di mana hal ini itu bertujuan untuk menyamakan nilai-nilai dasar ASN agar bisa menciptakan ASN yang profesional, berintegritas, dan mampu memberikan pelayanan terbaik. Mari kita bahas dimulai dari berorientasi pelayanan. Hal ini dapat diartikan bahwa seorang ASN wajib untuk memberikan pelayanan yang prima demi kepuasan masyarakat. Hal-hal yang dapat diterapkan seperti memahami dan memberikan kebutuhan masyarakat sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Selain itu, seorang ASN juga wajib melakukan pelayanan dengan ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan. Yang kedua ada akuntabel, di mana akuntabel itu seorang ASN bertanggung jawab atas kepercayaan yang diberikan. Penerapan perilakunya itu diantaranya melaksanakan tugas dengan jujur, memiliki integritas yang tinggi, cermat, disiplin, dan dapat menggunakan barang atau kekayaan negara secara bertanggung jawab sesuai dengan fungsinya masing-masing. Yang ketiga, kompeten. Hal ini diartikan bahwa seorang ASN terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Untuk perilaku yang dapat dilakukan, diantaranya yaitu dengan meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah. Hal yang dapat dilakukan yang lainnya adalah membantu orang lain dan melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik. Yang keempat yaitu harmonis, di mana seorang ASN bisa saling peduli dan menghargai perbedaan. Perilaku yang dapat diterapkan dari harmonis diantaranya yaitu menghargai setiap orang apapun latar belakangnya. Selain itu dapat diterapkan dengan membangun lingkungan kerja yang kondusif, baik itu di kantor maupun di lingkungan tempat tinggal. Dan juga sifat suka menolong antara orang lain harus diterapkan pada setiap ASN. Yang kelima ada loyal. Hal ini seorang ASN berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara dengan menunjukkan perilaku-perilaku seperti memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, setia kepada NKRI, serta pemerintah yang sah. Perilaku yang lain dapat diterapkan dengan menjaga nama baik sesama ASN, pimpinan, instansi, dan negara. Selain itu, hal yang penting untuk dilakukan adalah menjaga rahasia jabatan dan negara. Selanjutnya, yang keenam ada adaptif. Adaptif ini dapat didefinisikan yaitu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan. Adapun perilaku-perilaku yang dapat diterapkan oleh seorang ASN adalah yang pertama, dengan cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan yang terjadi. Yang kedua, terus berinovasi untuk mengembangkan kreativitas. Dan yang ketiga, selalu bertindak proaktif dengan apapun tindakan yang dilakukan.
Yang ketujuh yaitu kolaboratif. Kolaboratif ini adalah sesuatu kerja di mana ASN itu membangun kerjasama yang sinergis bersama orang lain. Untuk perilaku yang dapat dilakukan, yang pertama itu dengan memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Yang kedua, terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah. Dan yang ketiga, menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan bersama. Dari materi agenda kedua tentang nilai-nilai dasar PNS berakhlak, saya menyadari bahwa materi ini merupakan inti dari pembentukan karakter seorang ASN. Setelah melewati pelajaran agenda kedua ini, saya merasa tidak adanya kendala maupun kesulitan dalam memahami materi ini. Hal ini terjadi karena adanya dukungan penuh dari coach dan juga teman-teman kelompok, di mana saat pertemuan baik itu sinkronus maupun asinkronus, kami semua belajar dengan memahami setiap materi yang telah disampaikan oleh coach dengan sebaik mungkin. Selain itu, saya sangat bersyukur karena di setiap sesi sinkronus kami semua berdiskusi dengan baik adanya. Hal ini dapat membantu kami dalam memahami setiap materi lebih dalam lagi. 1 minggu sebelum mengikuti kegiatan latsar ini, kami dibagikan materi agar bisa melakukan pembelajaran lebih awal dengan menggunakan metode Massive Open Online Course. Dalam metode ini, setiap individu harus bisa menempatkan diri pada setiap waktu yang harus ditentukan dengan baik. Kami harus bisa menyiapkan waktu bagaimana menyelesaikan tugas di kantor dan bagaimana untuk bisa mempelajari lebih awal materi sebelum mengikuti kegiatan latsar ini. Karena waktunya yang sangat fleksibel, karena itu ada beberapa kendala yang dihadapi. Yang pertama itu mengenai disiplin diri. Dari kegiatan Massive Open Online Course ini, bila mana tidak adanya disiplin dalam diri, maka hal ini tidak bisa berjalan dengan baik karena tidak adanya pengawasan langsung dari coach ataupun dari pihak manapun. Selain itu juga minimnya kesadaran dalam diri untuk menyelesaikan tugas adalah sesuatu kendala, di mana karena tidak adanya forum diskusi bersama teman-teman yang lain, maka hal ini belum dilakukan secara optimal oleh masing-masing individu. Dari kendala-kendala yang dihadapi pada pelajaran menggunakan metode Massive Open Online Course ini, upaya yang dapat dilakukan itu diantaranya dengan membuka diri kepada teman-teman yang lain dengan cara mengajak agar bisa berdiskusi bersama mengenai materi-materi awal yang akan dipelajari sebelum mengikuti latsar. Selanjutnya itu ada pembelajaran e-learning melalui metode sinkronus atau tatap muka langsung melalui Zoom meeting. Pembelajaran ini itu dilakukan guna untuk pendalaman materi, diskusi kasus nyata yang sering terjadi di dunia pekerjaan, dan juga dapat melakukan tanya jawab secara langsung sehingga mendapatkan feedback secara langsung dari coach yang menangani setiap materi-materi yang dipelajari. Akhir dari pembelajaran core values ASN berakhlak ini, saya memberikan kesan dan pesan. Kesan saya yaitu materi ini bukanlah soal teori saja, tetapi bagaimana penekanan mengenai etika profesional bagi setiap ASN. Selain itu juga melalui pembelajaran ini dapat menjadikan core values ini untuk mudah diingat
maupun dipraktikkan baik di dunia pekerjaan maupun di lingkungan masyarakat. Kesan selanjutnya itu diberikan untuk pembelajaran, baik itu melalui Massive Open Online Course, di mana pada pembelajaran ini setiap individu itu fleksibel dalam melakukan pembelajaran, yang mana selanjutnya itu dilanjutkan dengan pembelajaran e-learning melalui sinkronus, tatap langsung melalui Zoom meeting ataupun klasikal. Dari pembelajaran metode ini itu dapat mendapatkan feedback secara langsung ataupun diskusi tanya jawab yang sangat-sangat membantu kami untuk lebih memahami materi yang sudah dipelajari sebelumnya dalam metode pembelajaran mandiri Massive Open Online Course. Selanjutnya untuk pesan dari saya mengenai materi ini, yang pasti saya tekankan untuk diri saya sendiri agar saya bisa mengamalkan setiap apa yang telah saya pelajari dengan selalu mengutamakan kepuasan masyarakat, bertanggung jawab penuh dan tidak menyalahkan wewenang saat bekerja, terus belajar dan mengembangkan diri agar relevan dengan perubahan zaman, dan yang terakhir menjaga persatuan, keharmonisan tim dan kolaborasi antar unit demi kepentingan bangsa dan negara. ASN bangga melayani bangsa.